Sobat Football United, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue akan membahas tentang, jadi mungkin Sobat Football United juga beberapa sudah mengetahui ya. Ini sumbernya pertama dari The Sun Football memperlihatkan foto secara eksklusif Mason Greenwood yang mulai latihan mandiri ya. Dan ini dinilai mungkin sebagai persiapan untuk dia kembali lagi ke dunia sepak bola. Jadi pertama kali foto diperlihatkan Mason Greenwood bermain sepak bola. Walaupun kalau gua lihat foto ini ya, ini jelas bukan di Carrington. Dan kalau gue lihat dari pakaian yang dikenakan oleh Mason Greenwood, ini juga menarik di mana dia tidak menunjukkan atau memakai atribut-atribut Manchester United ataupun atribut-atribut Manchester United ataupun juga apparel tertentu nih kalau gue nggak salah ya. Ini bagaimana? Karena banyak dibahas ya beberapa di sosial media dan lain-lain. Menurut gua ada beberapa poin. Nomor satu adalah gua menilai ini merupakan salah satu PR, public relationship team dari Mason Greenwood. Apakah ini sudah diatur ataupun natural? Kalau menurut gua dengan amatiran ini nampaknya sudah diatur. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk memberikan tekanan kepada Manchester United ya, karena Manchester United sekarang sedang melakukan investigasi internal terhadap Mason Greenwood yang hasilnya belum diketahui. Nah, nomor 2 itu tadi nomor 1 ya, menurut gue ini merupakan kinerja dari PR timnya Mason Greenwood. Nomor 2 adalah ya, ini sebagai juga persiapan dia untuk kembali lagi ke sepak bola. Karena pemain yang berusia berapa nih? 21-22 tahun. Menurut gue ya hidupnya dia dari sepak bola gitu. Dan sepak bola ini sangat penting bagi Mason Greenwood. Apakah dia akan bermain di Manchester United ataupun di tempat lain. Tapi yang jelas ada di ruang lingkup sepak bola. Dan nampaknya dia sudah bersiap nih untuk hal tersebut. Dan tentu saja hal ini sangat terkait dengan keputusan dari Manchester United nantinya. Nah, kenapa Manchester United belum memberikan keputusan terkait dengan investigasi internal? Menurut gua, secara ringan amatiran, manajemen Manchester United saat ini akan dalam tanda kutip menyerahkan ini ya, mentransfer masalah ini kepada manajemen yang baru. Karena kasus ini atau situasi ini atau masalah ini itu tidak segampang yang dilihat gitu lah. Artinya charge-nya di drop ya kan. Ketika charge-nya itu di drop, itu bukan berarti, kalau menurut gue ya, itu bukan berarti dia tuh tidak bersalah. Karena kan belum diputuskan bersalah tidak bersalah. Yang dihentikan adalah prosesnya. Proses peradilannya ini yang dihentikan. Dia belum diputuskan loh apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Ini kan hanya karena ada beberapa pihak yang mencabut, katakanlah demikian ya, hal-hal tertentu terkait dengan proses peradilan ini sehingga ya sudah prosesnya dihentikan. Tapi kan belum ditarik kesimpulan apakah dia bersalah atau tidak. Di sisi lain bagaimana barang bukti ya kan ini sudah tersebar luas secara global. Nah, balik lagi menurut gua ini akan dilakukan oleh manajemen yang baru dari Manchester United. Karena ini sangat complicated, sangat berpengaruh ya terhadap reputasi klub, branding yang terkait di Manchester United. Tentu saja mereka juga punya suara dan ini akan sangat penting gitu loh. Nah, bagaimana menurut gua, pendapat gua, opini gua sudah sering katakan ya, gua melihat bukan hanya dari sisi teknis saja. Mungkin gua berbeda dengan Sobat Football United, dengan fans Manchester United lainnya. Ya nggak apa-apa ya, asal sopan. Tapi menurut gue tidak bisa hanya melihat dari dari sisi teknis saja. Mungkin ada yang mengatakan ya bang, tapi kan Anthony kasusnya sama. Enggak, Anthony belum sampai ke ranah hukum. Ya kan, ini berbeda situasi dan juga kasusnya.
Lalu mungkin ada yang mengatakan dengan pemain lain, ya kan, gue lupa, ada beberapa tuh pernah memberikan komentar di Football United, kasus-kasus lain lah ya. Tapi menurut gue tidak ada yang sama, tidak ada yang identik. Kasus dari Mason Greenwood itu sudah sampai ke ranah hukum, sudah diproses, sudah ditahan. Buktinya ada di mana-mana. Kasusnya ini kasus yang sangat sensitif menurut gue. Dan kalau seandainya ada pemain Manchester United lainnya yang memiliki kasus yang sama, yang identik, sikap gue juga tetap akan sama gitu loh. Tapi sejauh ini gue lihat ya, ya Manchester United belum ada kasusnya yang betul-betul, sekali lagi ya, betul-betul identik. Identik sama, identik juga prosesnya. Mungkin yang paling mendekati adalah kasusnya dari Ravel Morrison. Siapa tuh Ravel Morrison? Silahkan googling lah ya. Dia sampai proses hukum, ya kan, sampai jauh lah proses hukumnya, sama kayak Mason Greenwood. Nah itu mungkin bisa agak sedikit lebih apple to apple, tapi yang lainnya gue pikir berbeda gitu. Dan sikap gue, sepak bola ini bukan hanya sekedar permainan di atas lapangan saja, banyak hal terkait dengan sepak bola. Dan kasus Mason Greenwood ini sangat sensitif terkait dengan kekerasan secara fisik dan juga secara verbal ya kepada lawan jenis, di mana Manchester United punya tim wanita, supporter fans Manchester United juga banyak yang wanita ya. Bagaimana bagian dari bisnis Manchester United, sponsor dan lain-lain juga banyak yang perusahaan-perusahaan itu memiliki concern ya kan terkait dengan wanita, sehingga ini tidak mudah untuk memutuskannya gitu loh. Di sisi lain, kalau banyak yang mengatakan, ya tapi kan secara teknis dia bagus kanan kiri. Gua melihat lagi secara teknis ya, bagaimana Manchester United ini secara tim harus dikembalikan sepenuhnya ke sepak bola. Konsentrasi itu penuh ke sepak bola, sehingga hal-hal di luar sepak bola ini harus diminimalkan. Gua membayangkan kalau si Greenwood ini masuk lagi ke Manchester United ya, ini akan suara-suara di luar, gangguan-gangguan media dan lain-lain, karena isunya ini sangat-sangat sensitif. Ini akan terus berada gitu loh, akan terus mempengaruhi. Itu perkiraan gue ringan amatiran. Karena sekali lagi, dia kalau seandainya dia kembali ke Manchester United, diberi kesempatan untuk bermain, ya Manchester United ini bagi media ini enak bener untuk diberitakan gitu. Dan hal ini sangat rentan untuk diberitakan secara negatif ya. Dan menurut gue secara kesatuan skuad ini tidak bagus akhirnya. Bagaimana kalau dia dipinjamkan? Kalau dia dipinjamkan, gue menilai ya tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya sekali lagi untuk dia kembali lagi ke Manchester United, isu ini akan selalu mengikuti sih menurut gue. Isu ini akan selalu mengikuti. Karena bukti-bukti ada dimanapun dan ya sangat sensitif gitu loh. Kalau dia diberikan kesempatan keluar ya kan, lalu dia mungkin di negara lain yang kualitas sepak bolanya gue nggak tahu seperti apa, dia ternyata membuat banyak gol dan lain-lain ya kan, kembali lagi nanti akan ada pemberitaan, tekanan dan lain-lain yang memberikan ya tekanan itu tadi kepada skuad, kepada tim, khususnya nanti kepada manajemen, termasuk juga kepada Erik ten Hag, sehingga konsentrasi ini tidak full ke atas lapangan. Pemberitaan-pemberitaan miring di luar sepak bola di atas lapangan ini pasti akan terus mengikuti, dan ini gue harapkan tidak terjadi gitu loh. Sehingga gue nggak tahu keputusannya seperti apa, tapi menurut gue masih tetap berpegang ya pendapat bahwasannya ya memang lebih baik dia diselesaikan di Manchester United. Sampai dengan saat ini Manchester United belum memberikan keputusan yang tegas menurut gue, lebih ke karena nunggu manajemen yang baru. Di sisi lain juga menghitung mungkin ya kompensasi yang harus dikeluarkan kepada klub, dari klub kepada Mason Greenwood. Apakah karir sepak bola Mason Greenwood akan selesai? Gue pikir tidak. Dia merupakan talenta yang luar biasa, dan menurut gue salah satu hal yang bisa dilakukan ya, dan mungkin akan dilakukan adalah ya dia akan bermain di luar negeri gitu loh. Gue akan sangat kaget kalau dia mengambil keputusan bermain di Inggris, karena media di Inggris juga sangat buas ya.
kalau dia bermain di tim lain pun menurut gue juga akan punya potensi untuk mengganggu gitu loh dalam tanda kutip, sehingga mungkin bermain di luar negeri, dia absennya dia selama beberapa waktu tidak bermain di sepak bola di level tertinggi, tidak latihan bersama tim, ini tentu saja memberi pengaruh ke penampilan sih menurut gua. Tentu saja kembalinya ini butuh waktu. Gua ingat betul kayak kasusnya Rafael Morrison pun juga demikian. Pemain yang digadang-gadang menjadi talenta yang bagus ya oleh Sir Alex Ferguson langsung, tapi dengan kasusnya yang dialami mengalami penurunan yang cukup tinggi juga setelah dia kembali ke sepak bola setelah kasusnya selesai. Sekali lagi, menurut gue tidak hanya melihat soal masalah teknis permainan di atas lapangan aja. Talenta tuh bisa dicari. Talenta itu bisa dicari. Karakter itu yang susah sih menurut gue. Beri kesempatan lagi bagaimana? Oke. Kesempatan apa yang diberikan kan itu jadi. Kejadian itu kan sudah terjadi. Kalau pernah gue berdiskusi salah satu supporter dari Finlandia, dia mengatakan ya he's done what he's done. Dia telah melakukan apa yang dia lakukan dan itu tidak akan mungkin terhapus gitu loh. Dan statusnya sebagai pemain Manchester United nih apa ya? Ya harusnya dia lebih hati-hati dalam berlaku, tapi ini sudah apa ya? Sudah terjadi gitu dan tidak mungkin dihapus lagi. Sehingga menurut gua kesempatan kedua untuk bermain sepak bola, tapi tidak untuk bermain di Manchester United. Itu sih menurut gue ya. Mungkin Sobat Football United ada pendapat yang berbeda, nggak masalah asal disampaikan secara sopan, dan gue ucapkan terima kasih banyak untuk itu. Gue doakan selalu sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.